Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, seluruh kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14. Seperti dua kudrat, 9 baris dari bawah ke atas. Seperti dua kudrat. Nah, itu tidak ada yang lain daripada Allah mempunyai kudrat. Kudrat itu hanya milik Allah. Tidak boleh yang lain daripada Allah merasa berkuasa. Karena yang maha kuasa itu adalah Allah. Nah, merasa berkuasa itu Pak Ibu sudah berbahaya. Merasa berkuasa. Orang yang merasa berkuasa lupa dengan Allah yang maha kuasa, di situ syiriknya. Tidak boleh dua wujud, tidak boleh dua hidung, tidak boleh dua wajah, tidak boleh dua mukhafat, tidak boleh dua kimat tapi nafsi, tidak boleh dua wajahnya, tidak boleh dua kudrat, tidak boleh dua iradat, tidak boleh dua ilmu, tidak boleh dua hayat, dan seterusnya. Apabila kita masuk tak pakai, apalagi memakai milik yang dimiliki Allah, di situ Ibu syiriknya. Tidak akan selamat kalau orang tua tidak pernah belajar ilmu tauhid. Tidak ada jalan selamat kalau orang itu tidak pernah belajar ilmu tauhid. Merasa ada aja sudah berbahaya. Kita ini semuanya diadakan Allah. Wujudnya satu Allah. Nah, ini yang kita blokir dari hati kita. Ini ilmu membersihkan pikiran dan batinnya kita. Tauhid. Kalau sudah fikirnya bagus, tauhidnya bagus, tasawufnya itu mudah. Karena ilmu itu saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Orang banyak ngomong ilmu sempurna itu, ilmu sempurna itu, ilmu tasawuf. Tasawuf hancur kalau ada begitu. Mantafaqqa bighairi tasawufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Rumus Ibu itu perkataan ulama-ulama tasawuf. Orang kita kebanyakan manusia namanya ilmu sempurna itu ilmu tasawuf hancur, bahkan bisa kafir zindik kalau udah dibalut diperkuat dengan ilmu fikih. Kan banyak di masyarakat kita tuh kan Bapak Ibu bilang ngaji kan kesempurnaan tasawuf tuh. Suruh guru tuh membahas fikih. Guru tuh membahas fikih suruh. Muridnya diajarin normal terus, suruh belajar normal. Bapak Ibu berat ini berat. Lalu ketika dia masuk mempelajari ilmu kesempurnaan, dia merasa sempurna, merasa sempurna itu sudah sombong, merasa sempurna itu sudah ujub, merasa sempurna mempunyai ilmu sudah berbahaya. Karena kata-katanya banyak menyindir. Nah, inilah orang kalau belajar ilmu-ilmu seperti ini kata dia. Maka fikih itu hanya kulit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fikih itu pakai kulit. Kulit memperkuat isi, tanpa kulit robek. Yang menukar buah, melihat di kulitnya ada dulu.
Kuli itu menentukan isi. Al-zahir ya dulu al-batin. Lahir itu menentukan batin. Panggilan ini menunjukkan isi hati. Apa yang dipanggil itulah isi hatinya. Kita kada awal Bapak Ibu menilai isi hati orang. Cukup panggilannya itu, cukup tingkah lakunya, itu gambaran isi batinnya. Ada kawa Pak Ibu dimasuki angin bantu maksudnya buntus muncul tak sama tulis dulu buyulah. Sini kita hati-hati banget. Ini yang kita blokir pagi ini Bapak Ibu seperti dua kodrat. Kayak ini aja nih kita nyaman. Ulun ini mengangkat cangkir. Mengangkat cangkir. Nah mengangkat cangkir ini ulun yang menolongi ulun mengangkat cangkir ini Allah. Bukan yang mengangkat cangkir Allah lain. Ulun mengangkat cangkir. Mampunya ulun atau kawannya ulun mengangkat cangkir ditolongi, dikawakan, dikuasakan Allah. Berarti yang kuasa kata Allah. Banyak aja Bapak Ibu orang pada kalau lagi mengangkat cangkir tangannya sudah nangka ini kayak apa? Apa namanya tuh? Error namanya. Kan ada tuh Bapak Ibu menyentuh tangannya nangka ini kada awal. Ulun melihat di rumah sakit orang tuanya nak minuman, kasihannya sedikit, sedikit. Ulun melihat, nak minuman kayak ini. Begitu dia ulun, nak minum kayak sedikit. Nak ulun minumnya, gini, lepas tangan dia. Maaf juga sama-sama. Terima kasih juga sama-sama. Mana kayak ini anak, mana kayak ini cucu. Surah mana menunggu giliran dipanggil dokter. Nah, Bapak Ibu, belum tentu kita nih keluarga hadir dirawat cucu, dirawat anak menggari gimana? Surah aja ngapain guys? Anak dia mana? Sibuk. Oh, soalnya ada tukang bicara di luar situ mading. Merawat diri seorang, mengambil urat seorang. Nah, Allah kuat yang bilang tuh, praktekkan tuh. Itulah haula wala quwata illa billah. Praktekkan sudah sih. Nah, lalu di waktu muda, di waktu anom, ada pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti ini? Maaf, adik-adik, makin bertuha makin bermau, makin bertuha makin goyang, makin bertuha makin stres, makin bertuha makin galau, makin bertuha makin awas-awasan. Kadang fondasi dasar otak hati diisi dengan ilmu tauhid, diisi dengan ilmu tasawuf. Berapa ya? Memberanikan diri pihak Allah pas yang kayak gimana dokternya kan mampu ke untuk obat tuh ke mana marahnya tuh apotek BPJS kan untuk antrian pulang itu antrian panjang ulun jadi menunggu ambilkan obat orang tua. Nah praktekkan dulu sini. Nah dalam keadaan seperti itu kita suatu saat menghadir lagi di kawan orang. Baik kita mengkhulwatkan hati ke Allah karena kita kayaknya seorang aja buruk ini buruk sampai benar ada lagi di kawan orang. Kalau lu masuk kubur siapa namanya? Angkat tangan. Masuk juga bertanam juga ayo. Kalau ulun kena masuk kubur siapa namanya?
kediaman semuanya. Kita harus siap. Datang, hilang. Dunia seperti itu. Bisa datang, dunia itu bisa hilang. Bisa kita miliki, bisa sirna. Bisa kita ambil, bisa diambil. Bisa kita miliki, bisa dimiliki. Itulah dunia. Kita harus kepada yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang kurang ingat Allah. Nah, itulah Pak Ibu kita, itulah ulun. Mudah-mudahan kita tahu hati kita Allah. Amin. Nah, dua kudrat kalau boleh ada punya dua kudrat. Pian merasa pian rokok di situ kudrat semakin merasa. Kita semua ini merasa kitanya tidak bahaya sudah. Ada perasaan mampu untuk menegakkan kembali badan. Ada perasaan punya kemampuan membuat diri ini bisa sujud lagi. Ada merasa kemampuan membuat diri ini duduk antara dua sujud lagi. Ada merasa kemampuan menjadikan diri ini sujud kembali. Nah, merasa punya kemampuan menggerakkan badan di ketika sembahyang, di situ Pak Ibu ada kudrat di perasaan kita. Inilah perlunya belajar tauhid. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau juga ya Allah kami meminta tolong. Tanpa pertolongan Engkau ya Allah, tidak akan bisa bergerak di dalam kurun berdiri, dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara sujud kembali sampai hanya sampai rasa akan perbuatan Allah di ketika kita beribadah. Hati-hati merasakan perbuatan Allah di ketika bermaksiat. Sesat itu. Madakan sesat apa namanya itu, merasakan perbuatan Allah di ketika mengajak maksiat, itu sesat. Kalau benar itu salah rasukannya itu. Blokir Pak Ibu, merasa punya kemampuan. Apapun jangan. Nikmati aja perbuatan Allah. Wa iyyaka nasta'in itu jangan lupa setiap detik. Kalau iyyaka na'budu waktu, iyyaka na'budu jadul itu ayat syariat. Wa iyyaka nasta'in itu ayat hakikat. Berarti syariat dengan hakikat tidak bisa dipisahkan. Mengamalkannya namanya repot. Mengamalkan, mengkombinasikan di waktu beribadah antara ilmu syariat dengan ilmu tauhid, kemudian di pengrasaannya perbuatan Allah, disitulah yang disebut makrifat. Tidak bisa dipisah. Secara syariat kayak ini aja, secara hakikat kayak ini, kombinasikan, jangan dipisah-pisah seperti itu. Kayaknya meremehkan syariat. Hati-hati Pak Ibu ini, banyak nih orang-orang mau YouTube gitu, hati-hati tuh. Kalau kita ada di filter, bahaya. Banyak bulannya guru din kayak apa pendapatmu tentang ceramah ini? Banyak. Mengharapkan dia bisa didamai kawannya. Kenapa salahnya? Parasa ujung dia pamang parasa. Tuh lihat, ini berpandir. Rasakan Allah di diri, nah Allah Ta'ala di diri. Karena yang menggerakkan kita ini Allah Ta'ala. Hai kawanku, ikam pernah waktu di Yerusalem belajar tauhid amat tuh. Satu, hai kawanku, ikam pernah di Yerusalem belajar kitab Sirajul Tauhid untuk kitab Kifayatul Aqil selesai di kampungan, ikam belajar kitab ikam pernah, kalau pernah aku guring jadi asrama, guring jadi asrama, supaya nyaman, mudah ingat. Contoh ini contohnya Bapak Ibu. Pian melihat ada wayang bergerak, itu aja nyaman itu. Pian melihat wayang bergerak, melihat
gerakan yang ada pada wayang itu milik wayang, milik dalam kan, milik dalam. Yang bergerak apa? Wayang. Yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Maulah dalam masuk jadi wayang. Bisalah dalam itu jadi wayang. Kenapa maka Allah Ta'ala di dalam diri? Berarti berhasil. Kenapa dalam wayang? Berarti berhasil. Kenapa maka mengadakan di dalam diri Allah? Berarti berhasil. Berarti itu bertempat. Allah Ta'ala di dalam diri dia. Berarti di diri Allah tidak Allah Ta'ala lagi lah. Nyamannya hampir memiliki Allah. Allah itu milik semua orang, semua hamba-hambanya. Itu pangguru yang kami sudah belajar sesat. Ini mudah benar mengadakan orang sesat. Maulah Allah karena berhasil. Ulangkan aku nantian. Maulah dalam merasuki wayang. Bapak Ibu jawab jujur. Nah bisa rasuk berasuk itu siapa apa? Nah orang kasurupan itu. Nah bisa berasuk itu apa? Hantu ada, jin ada, kasurupannya, karasukan. Nang bisa berasuk-rasuk itu apa? Hantu, jin, syaitan, itu nang bisa berasuk-rasuk. Lalu kada sadar, lalu hamuk, lalu ditambahi, lalu dicampur buruk, ya sembuh. Bepandir jalan ini atau bepandir? Itu kan pengajian tasawuf yang tinggi. Allah Ta'ala berasuk dalam diri. Karena kata Allah bergerak, kata Allah menggerakkan bujur kata-kata itu. Tapi yang salahnya tuh berasuk, itu yang salah. Dua kudratnya sudah pada boleh. Sifat Allah ada pada tidak pakai. Wayang berkada berasuk dengan dalam kada jadi wayang kada jadi dalam, tapi wayang digerakkan dalam. Walaupun yang bergerak wayang, tapi gerakan yang ada pada wayang menunjukkan milik dalam. Berarti wayang tetap wayang, dalam tetap dalam, tetapi wayang yang digerakkan oleh dalam ada mau dalam menyapu berasuk jadi wayang. Benar Pak Ibu yang ini. Nah, iya karena dulu itu kita beribadah. Wah iya karena sekarang di perasaan kita. Nah menolongi kita adalah Allah. Bukan Allah di diri kita. Kayak Pak Ibu jangan perkirakan lagi. Contohnya itu sudah. Ini apa ada batas kita tuh berpikir apa jadi guru lah bahasa orang among tay aja lah cucur cala itu kalau dirawat apa habis saya lagi cucur cala dirawat cucur cala tuh halus ya tuh cala ada kalau anunya tuh nah kayak kayunya tuh nah dirawat lagi apa habis lah kalau habis hilang ini bahasa orang ngomong kayak cuci calak itu kalau yang diraut habis ilmu tuh dinilai jadi buru-buru ada rautan-rautannya paham memang ada ilmu raut kada sembarangan meraut ini nang hadir ini nang bisa mau lah layang-layang tuh kalau kali diraut mulai naik lah kalau raut salah maraut nah tiga aja nama hadir ayo nama hadir nih ilmu terlalu raut patah kada diraut udah mau naik
salah maraut. Nah, mananya tuh guys, amun tadi orang tadi nih. Putar-putar anak kalau orang. Nah, ada cara maraut ilmu. Marautnya pun harus pas. Marautnya pun pakai perasaan. Nah, orang yang olah layang-layang itu bisa melihat. Nah, jadi itu tangannya terbentuk. Napas tuh, supaya seimbang. Ada juga. Kalau cara maraut tidak kawan juga, baik. Nah, iya, nah kita kaji pagi ini. Nah, jangan ada dua sifat. Sifat Allah ada pada diri kita, ada boleh. Sifat Allah tetap pada Allah. Tapi guru yang kayak libat itu guru tidak kuasa guru, bukan kuasa libat itu istidraj. Dilanjur, dirujung, inya tetap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim min badai. Nah, kalau ini banyak menjadi garing dia. Ayo, Fir'aun nama puji Tuhan dia mati. Raja Namrud mati habis pulang. Dapatnya Anjir Hasan Sinso. Sadang deh. Tahan di Sinso. Mana ini? Berarti tetap yang pokok itu hanya satu, yaitu Allah. Sejago-jagonya manusia, setangguh-tangguhnya manusia, tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah kasih itu Pak kita amal besar deh kalau Allah kita besar. Kemudian lagi kita ambil lagi contoh nih, kedua kudrat nih, blokir. Mau kita merasa mampu hilangkan itu Allah nolongi. Nah itu ya. Nya bisa di hati ngaran manusiawi ini Pak Ibu, hati berbolak-balik. Kita nih kada hatinya seperti hatinya para aulia, apalagi hati-hatinya para nabi dan ada lawan kita. Hati para aulia ada, hatinya para sahabat kita ada Allah, hatinya para aulia kita ada Allah. Minimal kita tahu ilmu mereka. Itu aja dulu. Masalah ini berat, Allah menilai lawan kita ini masalah hati. Nah itu dua kudrat sudah hilang. Lagi satu lagi lah, contoh dua iradat. Kita punya kehendak, Allah Ta'ala punya kehendak juga. Tapi kehendak kita kalah dapat kehendaknya Allah. Allah menentukan kehendak kita kabul adanya. Kehendak kita kalau tercapai, Allah menghendaki. Kehendak kita kalau tercapai, Allah Ta'ala juga belum menghendaki. Nah, di sini dia ngapain gue hidup dia mau stres. Apa bisa stres kan? Ada diskusi dalam kitab Syiar Salikin. Dalam kitab Syiar Salikin itu anta turik wa ana urik wa anta lam takun illa ma urik fa in salamta ila ma urik kafaituka ma turik wa ilam taslam ila ma urik aqabtuka ma turik. Ini jalan iradat itu kan kehendak. Kita hidup kan punya rencana, punya anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Konekkan Pak Ibu ke Allah sampai. Apabila kita berkehendak anak ini, anak itu, anak ini, anak itu, kita konekkan ke Allah, kita tetap berusaha baik. Tapi ketika kita berkehendak, kita yang punya kehendak, lalu kita fokus dengan kehendak kita, ada tercapai. Stres. Ini bisa angkatan hadir ini bisa lah dalam hidup ini hendak ini hendak itu tercapai, bisa lah.
Ya, ada nggak juga dalam hidup ini kehendak ini, kehendak itu, kehendak ini, kehendak itu, rencana ini, rencana itu, soalnya udah tercapai. Banyak kan? Itu Bapak Ibu. Anta turi, hai hambaku, kamu punya kehendak. Wa anak urid, aku pun punya kehendak. Wa anta lam takun illa ma urid, kehendakmu itu aku jangan Tuhan ya Allah. Fa in sallamta ila ma urid, apabila engkau menyerahkan kehendakmu itu kepada keputusanku, ketentuanku, kafaitu kama urid, aku mudahkan urusanmu itu. Allah jadi nanti. Fa in lam taslam ila ma urid, apabila engkau ada menyerahkan kehendakmu itu kepada aku yang menentukan kehendakmu itu, aku kama urid, aku perserik kehendakmu itu. Ada masalah guys. Itu. Itu yang penting bagi kita. Nah, apabila itu terjadi sudah di jiwa kita, semua itu ditentukan oleh Allah, kita hanya merencana, kita hanya berusaha berikhtiar. Dua, bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Karena ke Allah tercapai, bersyukur. Karena ke Allah ada tercapai, dia sabar. Tapi kalau ada tercapai kehendaknya ini, dia lupa kepada Allah, dia putus asa. Dia menyalahkan orang. Karena ada tercapai kehendak. Gegeri kami habis Allah kayak ini. Gegeri kami. Menghendak tapi kadang mengkonekkan ke Allah, menentukan kehendak dari dia. Kada tercapai. Terus asa. Tercapai kehendaknya tadi. Sombong. Kedua-duanya dosa. Kenapa? Ada ilmu tauhid. Apalagi itu, sering Bang sudah urut kisah-kisah mobil. Nah, hujur. Kita tuh pakai lah dalam hidup ini. Ulun tuh waktu itu hendak ke pengajian apa halnya tuh belakang SPM tuh ada situ Prambayan Masjid Al-Miftah. Di belakang ini laju kayak mobil bang. Nah ini ulun itu anak baru lagi pengajian nih kayak itu laju ya. Mobilnya berkenal laju lalu ulun ke pinggir sampai ban mobil ulun tuh kena ke bawah aspal pas di depan BLK pak orang belakang nih orang maghrib sudah belakang tuh kalau bapak pengarangnya terus soalnya sudah punya lewat soalnya ban ulun soalnya ban depan sebelah kiri itu tak ada lepas. Nah, ulun tuh gak ada Allah tuh gak ada. Nah, yuk lepas ulun melihat ya Allah lihat bau ada dalam ada bau masuk ke ban jujurnya ulun seumuran tidak pernah melepas ban mobil ya melepas ban mobil Udin itu pakai tenaga itu mendongkrak mobil yang ada warna jalan ayo udah sudah di otaknya ini maka Mbak Isya ada pengajian ini sudah aku minta ambili jemput orang bini bisa aja sudah telepon bini ulun telepon enak aku ambili lah jemput aku nanti mobil itu masalah di BLK isu karena siapa pak mau karena yang berani mau lepas tobes di bawah kenapa ber ini oh iya kak ini ayo udah siap-siap karena WA
aku padahal seloknya jemput aku. Ini di mana dia? Di muka BLK aku telepon panitia dong. Panitia jemput uang mah, uang di depan BLK mah, bandel sama. Ingin dulu, ayo. Selesai kayak jemputnya. Oh bantuin dulu lah, tinggi. Ayo lihat alhamdulillah. Fokus kita jadi imam, pakai sembahyang pengajian. Jujur aja, Allahu Akbar. Sama lamanya mobil itu dibuka BLK. Hantu orangnya, iya deh. Ini yang tertawa nih orang-orang gimana? Macam-macam kasusnya. Cobaan Allah Ta'ala lah, ya Allah. Nah, tapi kiraan juga Pak Eko, nggak bisa aja. Berapa persen? Itu masih Allah. Habis. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Gini, pengajian. Lalu panitia tadi, dulu kunci mobil dia nggak mana dulu. Apa biar? Boleh melihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tutup Isya. Artinya tadi awal pengajian ambil kunci sudah sampai tutup Isya selesai. Berdoa. Alhamdulillah. Anak perumahan kutilang ruang pengajian belakang Pinus itu. Pinus kamarnya dalam untuk minimarket Pinus itu. Panitia guru ngambil kunci mobil Pinus sudah ada di depan. Tidak baik ya. Ada belum basic kawan dulu dokter mobil buka akannya ban itu dulu dirapikannya sudah dihendaknya disiram dan siram dulu dikumpulkannya sudah dulu siap pakai. Alhamdulillah. Rencana Allah kan rencana orang. Allah itu punya rencana yang gitu. Nah, ayo. Misalnya itu terjadi kan? Saking paniknya itu konekkan hati Allah. Ada rencana Allah yang gitu yang kita nggak bisa kalau disangka-sangka. Keburu, orang boleh tetap emang enggak. Nah itu sabar itu dia. Allah telepon gini, jadi apa? Mobil lebih baik. Kenapa? Enak begitu. Ayo, duduk antri. Itu tuh rencana. Isuk aja orang acara padat antri SPBU 6 waktu antri 6 bensin hari. Belum lihat 20-an kali mobil di depan. Pasti abad situ Pak RW SPBU. Bukan primo kejagaan. Namun pengen mau dipakai kalau situ mau jaga. Berhenti, ngapain berhenti? Antri Pak, dijaga bu di sini. Mau supaya jangan ada masalah. Oh iya Pak. Dulu saya dulu apa namanya menyetirkan mobil ben supaya diisi. Ada apa kasihan yang di depan Pak. Belum santai aja Pak. Pengajian sudah selesai, jadwal sudah selesai. Oh iya, silakan Bapak jaga. Bukan berarti lu jadi mau itu loh, kasihan yang di depan. Anggota warga sampai masuk SPBU habis ya. Dalam hati jangan mau dari itu nggak dicocok tuh tolong ya. Yang kau mohon dan Allah. Lalu hati itu kadang-kadang diuji harus bersabar. Kadang-kadang hati itu diuji harus bersyukur. Kenapa? Tetap irada nambah kehendak itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajarnya sudah pas. Ibu Maina pulang supaya kita tetap cara sifat Allah itu hanya satu, bukan dua dipakai yang lain. Nama gerakan wayang itu saya orangnya bukan wayang bergerak petrok gabung lagi semar garing enggak tetap seekongnya dalamnya. Nah, mudah ulun dakwah mengkomunikasikan itu di setiap kita hidup ini. Alhamdulillah, yang pun bisa juga amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.